Permasalahan rumah tangga bukan hanya terjadi pada suami atau istri saja, melainkan konflik kepada anak mereka sendiri. Sewajarnya orang tua menginginkan buah hatinya tumbuh dengan baik. Tentu tidak ada niatan menyakiti atau membuat mereka sengsara secara sengaja. Mereka dilahirkan ke dunia dengan segudang harapan, salah satu contohnya, dengan harapan si anak mampu mengangkat derajat orang tuanya, dan masih banyak harapan lain. Nah, saking banyaknya harapan yang dibebankan kepada si anak, membuat ia tumbuh menjadi pribadi yang berbeda. Di kasus kali ini, Mia akan meminta pendapat kalian, khususnya yang sudah memiliki anak, atau kalian yang posisinya sebagai seorang anak. Karena tentunya penonton channel Mia ini beragam usia, dari yang masih single hingga yang sudah memiliki cucu. Sebelum memasuki ceritanya, Mia ucapkan banyak terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Yang baru aja menemukannya, yuk di subscribe dulu dan tekan lonceng notifikasinya ya. Dari media berita yang telah beredar di tahun 2021, ada kejadian naas yang menimpa sebuah keluarga, di mana korbannya adalah sang ayah dan anak laki-lakinya. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya yang berjumlah 5 orang. Sang ayah bernama Sugeng berusia 50 tahun, anak pertama bernama Rizky 21 tahun, dan anak kedua berinisial MA berusia 20 tahun. Sedangkan yang lain tidak dipublikasikan namanya ya teman-teman, karena hanya 3 tokoh inilah yang akan mengisi berita ini. Kejadian bermula pada tanggal 28 Agustus tahun 2021. Saat itu seorang warga bernama Rahman berusia 66 tahun, kala itu sedang berjalan hendak ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib. Di jalan, ia bertemu dengan MA, yang baru saja diantar temannya yang bernama Gilang, turun dari motor dan berjalan menuju ke rumahnya. Kemudian Rahman menyapa dan mengajak remaja itu ke masjid. Padahal, pikiran dan perasaan remaja itu sedang ruwet tak karuan. MA mengangguk dan membalasnya, "Iya Wak, duluan aja." Sambil berjalan menuju ke rumahnya. Singkat cerita, Rahman dan beberapa warga lain yang telah menunaikan sholat dan hendak kembali pulang, tiba-tiba mereka melihat ibunya MA di depan gang yang terlihat panik dan ketakutan. Lantas warga bertanya ada perihal apa sampai ibu itu ketakutan. Si ibu menjawab sambil mengucap, Ya Allah, MA lagi bertengkar hebat dengan kakaknya." Warga yang kaget segera menuju TKP. Mereka mencoba untuk masuk ke dalam karena sang ibu terus berkata jika MA membawa pisau dan di dalam rumah ada Rizky juga ada suaminya. Sementara itu, warga lain menghubungi pihak berwajib dan berharap pertolongan segera datang sebelum jatuh korban. Sedetik kemudian, tiba-tiba mereka melihat Sugeng yang sudah terkapar bersimbah cairan merah di depan rumah. Tak lama, MA muncul sambil menodongkan pisau ke arah warga. Melihat hal ini, para warga segera menyadarkan MA. Bahkan Gilang sahabatnya pun tiba di sana dan mencoba menyadarkannya juga. Namun hal yang tak diduga, bagaikan kerasukan 1000 setan, mata MA membara seperti nyala api. Ngeri sekali, ujar Gilang. Gilang pun sampai terkejut melihat sahabat yang disayanginya itu berubah menjadi sosok psikopat. Tak berselang lama, pihak kepolisian pun datang dan segera saja MA berhasil dibekuk. Sementara itu, beberapa petugas masuk ke dalam rumah untuk mencari Rizky. Rupanya si anak sulung sudah bersimbah cairan merah dan telah meninggal dunia di atas kasurnya. Sedangkan ayahnya yang terkapar di depan rumah turut menyusul putra sulungnya itu. Nah teman-teman, pada awalnya, peristiwa ini diduga karena percekcokan antara Rizky dan MA. Kemudian ayahnya datang untuk melerai, namun malah kena imbasnya. Begitulah motif yang beredar di media sosial. Karena memang pelaku masih diinterogasi dan polisi masih belum memberikan keterangan resminya. Jadi dalam pemikiran warga, jika motifnya adalah sakit hati MA terhadap kakaknya Rizky. Dan menurut ibu pelaku yang saat itu masih terguncang, memang mereka ini sering adu mulut. Intinya, warga membuat kesimpulan jika MA adalah anak yang baik dan sangat ramah pada warga.
Jadilah netizen mengemukakan pendapatnya masing-masing jika MA adalah anak baik yang tersakiti. Tapi tunggu dulu teman-teman, jangan buru-buru membuat kesimpulan. Mia di sini mencoba merangkum seluruh kejadiannya, semoga bisa dengan mudah dimengerti. Dalam keterangan pihak kepolisian, jadi beberapa jam sebelum kejadian, MA rupanya telah membeli 2 buah pisau yang kemudian disembunyikannya di lemari yang tentunya tidak diketahui oleh anggota keluarganya yang lain. Tak hanya pisau, MA juga membeli racun rumput. Racun tersebut juga disembunyikannya. Kemudian ia pergi bersama Gilang, teman sedari kecilnya. Ya, sekedar curhat dan nongkrong sewajarnya anak muda. Gilang menuturkan jika pelaku ini sering curhat masalah keluarganya. Ia merasa sering dianaktirikan dan seolah menjadi anak yang tidak diharapkan. Orang tuanya selalu membanggakan kakak sulung mereka yaitu Rizky. Sedangkan MA, ia yang sudah mati-matian mencari kerja sana-sini, selalu saja gagal. Akhirnya ia merasa menjadi benalu di rumahnya sendiri. Setiap masalah yang datang, MA selalu disalahkan. Ia yang belum bekerja, merasa tertekan karena orang tuanya selalu saja menyindir. Padahal ia juga lagi berusaha cari pekerjaan bersama temannya Gilang. Gilang seorang teman yang baik, berusaha memberi semangat kepada MA dan menyuruhnya untuk lebih bersabar. Gilang juga sempat menuturkan jika MA orangnya baik, ramah, dan rajin sholat, bahkan loyal jika ia memiliki uang. Pada intinya teman-teman, ia merasa bahwa kedua orang tua, kakak, dan adik-adiknya sama sekali tidak menghargainya. Ia merasa jengkel dan sakit hati sekali. Di media berita lain, beberapa warga berkata jika MA ini meminta uang kepada ayahnya, namun tidak diberi. Akhirnya ia kesal dan ingin membalas dendam. Singkat cerita, MA pulang ke rumah, ia pun menyiapkan minuman untuk keluarganya, yang tentunya sudah dibubuhi bahan mematikan yang tadi disembunyikannya. Untuk apa? Yang jelas, ia menargetkan seluruh anggota keluarganya untuk meminumnya, kalau bisa sampai habis tak tersisa. Sambil memantau dari jauh, terlihat ibu dan adiknya MA tergoda untuk minum kopi susu yang sepertinya siap untuk diminum. Saat mengangkat gelas tersebut, si ibu tak jadi meminumnya. Namun ia tidak menaruh perasaan curiga pada minuman itu, sehingga dibiarkan saja di sana. Begitu pula adiknya, yang tak jadi meminum karena ada bau yang menyengat. Lagi-lagi mereka membiarkan minuman itu di sana. Dan pada akhirnya, sang ayah dan Rizky datang untuk meminum minuman itu tanpa ragu. Di sini yang minum duluan adalah ayahnya, Sugeng. Untuk Rizky, ia hanya meminumnya sedikit karena perasaan curiga terhadap bau menyengat di dalam kopi susu tersebut. Tiba-tiba, sang ayah berlari ke teras rumah untuk muntah-muntah. Saat itulah pelaku MA mengambil sebuah pisau yang tadi disembunyikannya dan segera menghampiri ayahnya dan seketika menyayat leher dan menikam perut korban berkali-kali. Kegaduhan itu terdengar oleh Rizky. Ia pun bergegas mencari arah suara dan melihat ayahnya sedang ditikam oleh pelaku. Langsung saja ia melemparkan helm ke arah adiknya. Namun pelaku yang memang sedari tadi sudah siap, lari mengejar korban Rizky yang menuju ke dalam kamar. Tanpa ampun, Rizky pun ditikam sebanyak 6 kali. Saat itulah ibu korban yang mengetahui aksi gila anaknya bersembunyi di bawah tempat tidur dan tidak berani keluar dari kamar. Kembali ke MA, karena tak puas, ia pun mengambil satu lagi pisaunya dan menghujani tubuh kakaknya itu dengan tikam lagi, hingga totalnya ada sekitar 15 kali tusukan di tubuhnya. Saat itulah si ibu yang merasa aman segera melesat keluar dan bertemu dengan beberapa warga yang pulang dari masjid. Hingga pelaku berhasil diamankan polisi. Informasi tambahan ya teman-teman, saat ditangkap di rumahnya, pelaku sempat bersujud dan menangis di depan jasad ayahnya. Dengan ini pelaku diancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Nah teman-teman, bagaimana pandangan kalian tentang kasus ini? Terlepas dari alasan pelaku, menurut Mia, jika MA merasa dianaktirikan, kenapa dia tidak pergi merantau saja? Memang pergi dari rumah itu bukan jalan terbaik, tapi dengan pilihan itu, banyak nyawa yang tertolong.
daripada terpaksa hidup satu rumah yang penghuninya saling bersitegang. Untuk korban semoga diampuni segala dosa-dosanya. Untuk ibu dan adik-adik pelaku semoga diberi kesehatan, kekuatan, serta ketabahan. Sampai sini dulu video Mia kali ini. Mia mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!